Hello guys, welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Igo Soman. Di sini aku mau berbagi pengalamanku lulus seleksi beasiswa LPDP jalur seleksi putra-putri Papua. Jadi mungkin beberapa dari kalian guys masih belum ada yang tahu apa itu LPDP. Jadi aku jelaskan sedikit dulu ya. LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beasiswa LPDP sendiri sudah berdiri sejak tahun 2013 ya. Beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa yang fully funded ya teman-teman. Fully funded artinya semuanya ditanggung oleh LPDP. Bukan cuma biaya pendidikannya yang ditanggung, tapi biaya pendukungnya juga ditanggung. Biaya pendidikan itu yang seperti apa sih? Biaya pendidikan itu seperti biaya pendaftaran, tuition fee atau biaya SPP, tunjangan buku, tunjangan penelitian, either itu thesis atau disertasi, dan biaya publikasi jurnal internasional. Kalau biaya pendukung itu seperti transportasi seperti tiket berangkat ataupun tiket pulang, pengurusan aplikasi visa, asuransi kesehatan, living allowance atau uang bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat jika diperlukan, dan yang terakhir tunjangan keluarga. Tapi ini khusus untuk mahasiswa program doktor ya teman-teman. Mungkin ada beberapa dari kalian teman-teman yang bertanya, dengan semua biaya yang ditanggung oleh LPDP tadi, dari mana sih pendanaannya? Jadi anggaran negara kita APBN 20%-nya itu selalu dialokasikan khusus untuk pendidikan di Indonesia. Dari 20% ini, 1%-nya itu dialokasikan khusus untuk LPDP ya teman-teman. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Tahap selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai jalur seleksi apa saja yang ada dalam LPDP. Jalur seleksi dalam LPDP ini sebetulnya ada banyak ya teman-teman, tapi aku akan menjelaskan yang umum-umum saja dulu, yang sudah diketahui oleh banyak orang. Yang pertama ada beasiswa jalur reguler, yang kedua ada beasiswa targeted. Ini dikhususkan bagi pelamar ASN, TNI, maupun Polri. Yang ketiga ada jalur seleksi daerah afirmasi, daerah-daerah di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembangunan dan pembenahan sistem di dalamnya dari pemerintah Indonesia. Kalau beasiswa jalur reguler untuk dalam negeri sendiri, persyaratannya itu harus memiliki sertifikat TOEFL ITP minimal 500. Sedangkan beasiswa jalur seleksi daerah afirmasi itu mensyaratkan sertifikat TOEFL untuk studi dalam negeri minimal 400 dan untuk studi luar negeri minimal 500. Yang punya privilege paling lebih itu sebetulnya jalur seleksi putra-putri Papua. Khusus beasiswa jalur seleksi putra-putri Papua tidak dipersyaratkan sertifikat bahasa Inggris dalam bentuk apapun. Jadi kalau memang punya sertifikat bahasa Inggris boleh diupload, kalau tidak punya juga nggak apa-apa. Tetap boleh ikut seleksi beasiswa LPDP. Oke, kita intermezzo sedikit ya teman-teman. Salah satu alasan aku membuat channel YouTube ini karena dulu saat aku dalam proses pencarian informasi terkait beasiswa LPDP, satupun channel YouTube yang membahas khusus untuk beasiswa jalur seleksi putra-putri Papua tidak ada satupun. Untuk itu, channel ini aku buat khusus untuk mengedukasi teman-teman dari Indonesia Timur, khususnya sesama anak-anak Papua, bahwa ada sebuah beasiswa yang betul-betul sangat memberikan privilege lebih bagi anak-anak Papua sendiri. Persyaratan khusus untuk pendaftar beasiswa LPDP jalur seleksi putra-putri Papua itu adalah harus memenuhi satu dari 3 kategori yang telah ditetapkan oleh LPDP. Kategori pertama, bermarga asli Papua. Kategori kedua, ibu kandung asli Papua dan bapak kandung non-Papua. Dan kategori 3, bapak kandung asli Papua dan ibu kandung non-Papua. By the way, aku masuk kategori kedua ya teman-teman. By the way, aku lulus pada tahap 2 tahun 2023 kemarin, yang mana tercatat tahap 2 tahun 2023 sendiri merupakan tahap yang pendaftarnya paling banyak selama beasiswa LPDP dibuka. Total pendaftar pada tahap 2 tahun 2023 sendiri mencapai 17.303 orang, dan yang lulus sebanyak 5.260 orang. Jadi, sekitar 12.045 orang masih belum mendapatkan kesempatan untuk lulus pada beasiswa LPDP ya teman-teman. Dengan rasio tadi yang baru saya sebutkan, bisa dibayangkan kan teman-teman tingkat kesulitan untuk bisa lulus LPDP ini seperti apa? By the way guys, kemarin itu aku mengambil program beasiswa Magister Putra-Putri Papua, Magister Luar Negeri pada seleksi LPDP dengan pilihan program studi tujuan Counseling and Clinical Psychology di Department of Psychology, Faculty of Arts and Science, University of Toronto di Ontario, Kanada.
Dan karena aku daftarnya jalur seleksi putra-putri Papua, jadi wajib untuk mengikuti program pengayaan bahasa yang diadakan oleh LPDP. Jadi program pengayaan bahasa ini guys, diperuntukkan bagi para pendaftar jalur seleksi beasiswa daerah afirmasi dan afirmasi putra-putri Papua, dan sifatnya itu wajib untuk diikuti ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita agar kita siap terjun di dunia perguruan tinggi nanti. Karena LPDP sendiri hanya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi terbaik di dunia dan perguruan tinggi yang telah terakreditasi A di dalam negeri. Pengayaan bahasa ini biasanya diadakan selama 6 bulan ya teman-teman. Dan selama pengayaan bahasa ini juga peserta pengayaan bahasa sudah diberi uang saku setiap bulannya. Setelah selesai mengikuti program pengayaan bahasa, barulah kita mulai apply ke perguruan tinggi tujuan dengan menyesuaikan semua berkas-berkas yang kita punya dengan perguruan tinggi tujuan, either itu di dalam maupun di luar negeri. Aturan LPDP itu cukup strict ya teman-teman, cukup ketat, khususnya untuk mereka-mereka yang lanjut studi ke luar negeri, karena mereka diwajibkan untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri selama 2 kali masa studi plus 1 tahun. Tapi ada beberapa kondisi yang menjadi pengecualian untuk tetap menetap di luar negeri ya. Kondisi pertama, kalau keterima beasiswa S3, biasanya kita diperbolehkan untuk lanjut S3, lalu setelah selesai S3-nya, durasi waktu kita yang waktu S2 dan yang S3 biasanya akan digabungkan menjadi satu, baru kita berkontribusi untuk negeri. Atau kalau kita diterima bekerja di instansi besar seperti Bank Dunia atau PBB, kita boleh menetap di luar negeri karena dengan bekerja pada instansi-instansi tersebut, kita dianggap telah berkontribusi untuk negeri karena kita mewakili Indonesia di instansi-instansi besar itu, teman-teman. Namun, 3 kondisi tadi, entah itu lanjut S3, diterima kerja di Bank Dunia ataupun di PBB, tetap harus mendapatkan izin dari pihak LPDP ya teman-teman. Jadi kita harus selalu berkoordinasi dengan pihak LPDP dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi bagaimana teman-teman? Apa kalian juga tertarik untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP? Sebetulnya masih ada banyak sekali informasi-informasi terkait beasiswa LPDP, khususnya jalur seleksi putra-putri Papua yang belum aku spill ya teman-teman. Kalau kalian mau, nanti bisa aku buatkan videonya tersendiri ya teman-teman, khusus apa saja yang berhubungan langsung dengan beasiswa LPDP jalur seleksi putra-putri Papua. Komen di bawah ya teman-teman tentang topik apa yang mau dibahas. Sekian dulu dari aku guys, dan thank you so much for clicking this video ya. Goodbye.